Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir bersama dalam kegiatan ujian promosi sarjana S1. Bismillahirrahmanirrahim. Promosi sarjana strata 1 Prodi Agribisnis dan Prodi Agrobisnis Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Tomakaka. Dengan ini saya buka. Alhamdulillah, puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa hadir dan berkumpul bersama di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Puji Anugrah, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pemasaran Usaha Tani Cengkeh di Desa Pasakbu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa cengkeh sebagai salah satu komoditas bernilai tinggi di Indonesia memiliki potensi ekonomi signifikan. Produksi pemasaran cengkeh di Sulawesi Barat, khususnya di Adapun waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan selama pada bulan Februari sampai Maret 2025. Adapun penelitian ini akan dilakukan di Desa Pasakbu, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Desa tersebut dipilih secara sengaja atau purposive sampling dikarenakan pertimbangan tersebut merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh di Kabupaten Mamuju. Selanjutnya, adapun populasi dan sampel, yang pertama adalah populasi yang dimaksud di sini adalah petani yang melakukan usaha tani cengkeh di Desa Pasakbu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini, jumlah populasi keseluruhan petani cengkeh di Desa Pasakbu adalah 15 orang. Kemudian sampel petani, teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dikarenakan jumlah petani cengkeh di Desa Pasakbu hanya berjumlah 15 petani. Maka semua anggota populasi dijadikan sampel atau responden pada penelitian ini. Kemudian sampel pedagang. Penentuan sampel pedagang dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode snowball sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel melalui jaringan atau hubungan antara individu yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Metode ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui jumlah pedagang yang ada di Desa Pasakbu. Selanjutnya, analisis Framersem. Analisis ini untuk membandingkan harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir, dikenal dengan istilah Framersem. Framersem sama dengan harga yang diterima produsen dikali 100% dengan harga yang dibayarkan konsumen. Semakin tinggi nilai Framersem, maka semakin besar dari harga akhir yang diterima oleh produsen. Selanjutnya, analisis efisiensi pemasaran. Untuk mengetahui efisiensi saluran pemasaran, digunakan rumus EP sama dengan BP dikali 100% dengan NP. Keterangannya yaitu EP sama dengan efisiensi pemasaran atau persen, BP sama dengan total biaya pemasaran atau rupiah per kilogram, NP sama dengan total nilai produk yang dipasarkan atau rupiah per kilogram. Nah, semakin tinggi nilai Framersem, maka semakin besar dari harga akhir yang diterima oleh produsen, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, adapun saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran 1
petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar ke eksportir. Dan saluran kedua yaitu petani ke pedagang pengumpul ke eksportir. Selanjutnya, adapun margin pemasaran. Margin pemasaran pada saluran 1 mencapai 25.000 per kilogram, sedangkan margin pemasaran pada saluran 2 hanya 20.000 per kilogram. Saluran 2 lebih efisiensi secara struktural dan margin pemasaran karena memangkas suatu lapisan rantai distribusi atau pedagang besar, serta memberikan keuntungan yang besar bagi pedagang pengumpul. Peningkatan harga beli di tingkat petani dari 95.000 menjadi 100.000 juga menunjukkan dampak positif dari skema distribusi yang lebih pendek terhadap pendapatan produsen. Selanjutnya, Framerser pemasaran cengkeh di Desa Pasabu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Saluran pemasaran 1 yaitu 79,17, sedangkan saluran pemasaran 2 83,33. Nilai Framerser sebesar 83,33% pada saluran 2 di Desa Pasabu menunjukkan struktur pemasaran yang relatif lebih menguntungkan bagi petani. Selanjutnya, efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran cengkeh di Desa Pasabu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Saluran pemasaran 1 yaitu 0,65%, sedangkan saluran yang kedua 0,48%. Nilai efisiensi yang lebih kecil daripada saluran 2 menunjukkan bahwa biaya pemasaran di kelurahan relatif lebih hemat dibandingkan dengan nilai penjualan akhir, sehingga saluran ini dapat dikategorikan lebih efisien. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran cengkeh di Desa Pasabu memiliki 2 saluran pemasaran cengkeh, yaitu saluran pertama, petani ke pedagang pengumpul ke pedagang besar ke eksportir. Dan saluran kedua, petani ke pedagang pengumpul ke eksportir, di mana saluran 2 lebih efisien karena lebih pendek, memberikan Framerser yang lebih tinggi atau 83,33% dibandingkan dengan 79,17%. Saluran 1 memiliki margin pemasaran tertinggi atau 20.000, sehingga efisiensinya lebih rendah dibandingkan saluran 2. Rasio efisiensi yaitu 0,65% vs 0,48%. Karena biaya lebih besar, pedagang pengumpul pada saluran 2 juga memperoleh keuntungan tertinggi sebesar 19.480 per kilogram. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.